윤수희 누가 죽였는지 기억났대? 확실히 경생활했다는 거예요? 윤수희가 자살한 걸로 입을 맞춰 살고 싶으면 내 말 들어요. 저 사람들은 몰라도. 근데 거기에 4명밖에 탈 수. Setelah Cho Tae-ho bertemu dengan pilot yang menawarinya untuk pergi dari pulau itu menggunakan perahu karet yang ditemukan di pinggir pantai, ia pun mulai menyusun rencana untuk mencari 2 orang teman yang tepat untuk ikut dengannya. Ia akan memilih orang yang ia anggap dapat diandalkan. 도움되는 사람이죠. 당연히. 형! 마음 몸하고 적당히 이기적이고. Orang pertama yang ia ajak adalah Presiden Huang yang langsung menerima ajakan itu. Namun, pada saat ia sedang berbicara kepada sang presdir, tiba-tiba 아니야. 우리가 구명보트 탄다고 해서 무조건 모르잖아. 근데 구조청을 뭘 어떻게 하겠다. Tiba-tiba, Yoon Soo-hee datang dan ternyata ia telah mendengarkan semua rencana Cho Tae-ho. Karena tak ingin membuat kekacauan, Cho Tae-ho pun terpaksa mengajak Yoon Soo-hee untuk pergi menggunakan perahu karet yang dijanjikan oleh sang pilot. Singkatnya, pada malam hari, ketika mereka semua berkumpul, Cho Tae-ho mulai menyusun rencana agar ia bersama Presiden Huang serta Yoon Soo-hee dapat memisahkan diri dari teman-temannya tanpa dicurigai. Ia pun mengatakan kepada teman-temannya bahwa besok pagi mereka harus berpencar untuk mencari penumpang yang lain. Karena ia yakin masih ada penumpang yang selamat selain mereka. Mendengar hal itu, Seo sempat curiga. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa dan hanya menuruti ide dari Cho Tae-ho. Di keesokan harinya, mereka pun memutuskan membagi kelompok untuk berpencar. Cho Tae-ho pun memilih untuk bersama Presiden Huang dan Yoon Soo-hee. Setelah berpisah, mereka bertiga pun langsung menemui sang pilot yang sudah menunggu. Di dalam perjalanan untuk menemui sang pilot, Yoon Soo-hee mengancam Cho Tae-ho untuk mengungkapkan kejadian yang pernah ia lihat jika Cho Tae-ho berani meninggalkannya, di mana Cho Tae-ho pernah terlihat membunuh seseorang di hutan itu. Hal ini tentunya membuat Cho Tae-ho semakin mewaspadai Yoon Soo-hee. Setibanya di pinggir pantai bersama sang pilot, tiba-tiba Presiden Huang mengubah pikirannya dan memutuskan untuk menemui teman-temannya yang lain. Sehingga tersisa sang pilot bersama Cho Tae-ho dan Yoon Soo-hee saja yang melanjutkan perjalanan dengan perahu karet yang dimaksud. Hingga mereka bertiga pun berhasil pergi dari pinggir pantai. Di sisi lain, pada saat Rabongsi bersama teman-temannya yang lain sedang berkeliling di hutan, tiba-tiba Rabongsi menemukan kalung milik Yoon Soo-hee yang sebelumnya hilang di hutan. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mengambil kalung itu dengan maksud untuk mengembalikannya. Pada saat mereka akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka bertemu dengan Presiden Huang yang membongkar semua rencana Cho Tae-ho. Mendengar hal itu, mereka pun langsung bergegas mengejar Cho Tae-ho dan yang lain karena mereka khawatir Cho Tae-ho dan kawan-kawan tidak akan selamat karena pada saat itu cuaca sedang tidak bersahabat. Benar saja, setelah mereka berhasil mengejar Cho Tae-ho di pinggir pantai, tiba-tiba Cho Tae-ho dan kawan-kawan yang sudah berada jauh dari bibir pantai pun mengalami kecelakaan, di mana perahu mereka terbalik dikarenakan ombak yang sangat besar. Hal ini membuat Yoon Soo-hee yang tidak bisa berenang hampir saja tenggelam. Beruntung, Seo dan Rabongsi dapat menyelamatkan mereka hingga mereka terseret oleh gelombang dan kembali terdampar di pinggir pantai. Setelah tersadar, ternyata Rabongsi dan Yoon Soo-hee terdampar di pulau yang berbeda, yang membuat mereka berdua terpisah dari teman-temannya yang lain. Di mana pulau itu berada cukup jauh dari pulau tempat mereka sebelumnya terdampar. Selain itu, Seo bersama sang pilot pun menghilang akibat disapu oleh gelombang dan hanya menyisakan Cho Tae-ho yang kembali ke pulau yang dihuni oleh rekan-rekannya. Melihat Rabongsi dan Yoon Soo-hee berada di pulau yang berbeda, Presiden Huang bersama Jiah serta yang lain pun berusaha menolong mereka menggunakan perahu karet itu. Namun, pada saat hendak membawa perahu tersebut, Cho Tae-ho menghalangi karena ia menganggap bahwa perahu karet itu merupakan satu-satunya harapan bagi mereka untuk bisa selamat. Jiah yang kesal melihat keegoisan Cho Tae-ho
langsung memukulnya, sehingga membuat Cho Tae-ho berlaku kasar kepada Jia. Di sini, perkelahian antara Cho Tae-ho dan teman-temannya pun terjadi, hingga membuat Yeol harus menghajar Cho Tae-ho untuk menghalanginya mengejar perahu karet yang telah dibawa oleh Presidir Huang dan yang lain untuk menyelamatkan Ra Bong-si dan Yoon Soo-hee. Pada akhirnya, Yeol pun harus kalah dengan Cho Tae-ho yang memang memiliki basic bela diri. Setelah berhasil membuat Yeol pingsan, Cho Tae-ho pun langsung mengejar perahu karet itu dan membolongi perahu tersebut hingga bocor. Singkat cerita, di malam hari, Jia pun terus membujuk Cho Tae-ho agar mau menyerahkan perahu karet yang selalu ia jaga. Namun, Cho Tae-ho yang keras kepala tentunya tidak mudah menyerahkan perahu itu. Sampai akhirnya, Gi-jun pun menyusun rencana agar membuat Cho Tae-ho lengah dengan cara berpura-pura menuruti kemauan Cho Tae-ho dan mengajaknya kembali ke perkemahan yang ada di dalam hutan. Pada saat Cho Tae-ho lengah, salah satu dari mereka akan menuju pantai untuk memperbaiki perahu itu hingga dapat menjemput Ra Bong-si dan Yoon Soo-hee. Singkatnya, setelah beberapa hari, akhirnya mereka memiliki kesempatan itu, di mana Gi-jun diam-diam memperbaiki perahu itu hingga dapat digunakan kembali. Pada malam harinya, Yeol pun izin kepada Cho Tae-ho untuk mencari air minum. Cho Tae-ho yang curiga langsung membuntuti Yeol yang ternyata menuju ke perahu itu. Dan di sana, Cho Tae-ho pun langsung memergoki Yeol yang sedang memompa perahu itu sehingga membuat mereka kembali berkelahi. Hingga pada akhirnya, membuat Cho Tae-ho tak sengaja membunuh Yeol yang merupakan rekan satu grupnya dalam bermusik. Melihat Yeol tak bergerak, Cho Tae-ho pun tampak tak percaya dan menyesal. Namun, ia tak mau rekan-rekannya tahu bahwa ia telah membunuh Yeol, sehingga ia pun terpaksa menghanyutkan jasad Yeol ke lautan. Di sisi lain, Yoon Soo-hee semakin merasa cemas karena hingga berhari-hari teman-temannya tak kunjung menyelamatkan mereka berdua. Hal ini membuat Yoon Soo-hee terus mengeluh kepada Ra Bong-si, sehingga membuat mereka berdua pun bertengkar di pulau itu. Di dalam pertengkaran itu, Yoon Soo-hee menceritakan bahwa ia pernah melihat Cho Tae-ho membunuh seseorang, sehingga ia yakin bahwa suatu hari mereka juga akan dibunuh oleh Cho Tae-ho. Merasa putus asa, ia pun pergi menuju ke sebuah tebing. Ra Bong-si yang melihat hal itu langsung berusaha mengejarnya hingga ke atas tebing, di mana ternyata Yoon Soo-hee kembali ingin mencoba bunuh diri. Melihat hal itu, Ra Bong-si pun langsung mencoba menghalangi. Namun, karena Yoon Soo-hee melawan, pada akhirnya Yoon Soo-hee pun harus terpeleset. Beruntung, Ra Bong-si masih dapat menyelamatkan Yoon Soo-hee. Ternyata, ingatan Ra Bong-si yang menyatakan bahwa ia adalah pembunuh Yoon Soo-hee selama ini salah. Scene pun berpindah, di mana memperlihatkan Jak Sa-yoon yang semakin merasa depresi atas kematian adiknya. Ia pun telah mengetahui bahwa Ra Bong-si telah mengakui bahwa ia adalah pelaku pembunuhan Yoon Soo-hee dari hasil rekaman hipnotis yang dilakukan pihak penyidik atas Ra Bong-si. Setelah mengetahui hal itu, ia pun langsung menghubungi Ra Bong-si dan mengancam akan melakukan segala cara agar membuat Ra Bong-si dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 봉희 씨가 죽였어요? 너 감옥에 보낼 거야. Selain itu, Jak Sa-yoon juga mendesak kepala penyidik agar segera mengungkapkan hasil penyidikan kasus ini ke publik. Namun, ketua penyidik menolak hal tersebut, sehingga membuat Jak Sa-yoon mengancam bahwa ia akan menyebarkan aib sang penyidik di depan publik. Salah satunya adalah skandal pencucian uang yang pernah dilakukan sang penyidik. Hal ini tentunya membuat penyidik itu pun cemas dan mulai merencanakan untuk melakukan konferensi pers atas kasus hilangnya pesawat Legend Entertainment.
Singkat cerita, pada saat para penyidik akan melakukan konferensi pers, tiba-tiba Rabungsi datang dan menghampiri Jaksa Yun yang berada di tempat itu. Ia pun langsung mengatakan bahwa semua ingatannya telah pulih dan meminta Jaksa Yun untuk mempercayainya. Beruntung, pada saat konferensi pers, sang ketua tim penyidik hanya mengatakan bahwa mereka belum menemukan pelaku pembunuhan Yoon Soo-hee. Selain itu, pada saat konferensi itu selesai, salah satu anggota penyidik menginformasikan kepada ketuanya bahwa ada korban baru yang berhasil selamat. Ternyata, orang yang dimaksud adalah Presidir Huang. Kita pun diperlihatkan Presidir Huang yang sedang berada di Cina. Chaldopal yang mengetahui hal itu langsung menemuinya ke Cina. Namun, setelah pertemuan itu, pada saat Presiden Huang hendak pergi menuju bandara untuk pulang ke Korea, tiba-tiba 답답해서 해본 소리입니다. 답답해서. sang presiden mengalami kecelakaan yang membuatnya langsung koma. Tentunya kecelakaan tersebut adalah rencana dari Chaldopal. Scene pun berpindah, di mana memperlihatkan Rabungsi yang telah mengingat semuanya langsung melanjutkan ceritanya di depan penyidik. Di sini, kita diperlihatkan bahwa ternyata Sujuno masih selamat dari hantaman gelombang yang sebelumnya ia alami. Karena kesal, ia pun langsung menemui Cho Tae-ho dan memukulinya. Tanpa ia sadari, ternyata Cho Tae-ho baru saja selesai menghanyutkan jasad Yeol. Setelah puas memukuli Cho Tae-ho, ia langsung kembali untuk bertemu teman-temannya yang lain untuk menyelamatkan Rabungsi dan Yoon Soo-hee. Melihat Sujuno telah kembali, mereka pun langsung bergegas pergi ke pantai dan langsung menggunakan perahu yang telah diperbaiki untuk menjemput Rabungsi dan Yoon Soo-hee. Akhirnya, mereka pun berhasil mencapai pulau tersebut dan menyelamatkan Rabungsi dan Yoon Soo-hee yang sudah hampir putus asa. Melihat ketulusan dari Sujuno, Rabungsi pun semakin menyukai Sujuno. Selain itu, melihat Rabungsi yang terus mencemaskannya, Sujuno pun juga merasakan perasaan yang sama. 한 사람한테 뭐 양보하지 마. 알겠어? 힘들 것 같더라. 내 앞에 꼭 붙어 있어. Setelah berhasil diselamatkan, Yoon Soo-hee pun meminta maaf kepada Rabungsi dan memberikan kalung miliknya yang ditemukan oleh Rabungsi sebagai tanda terima kasih. Di sisi lain, pada saat semua orang sedang sibuk menyelamatkan Rabungsi dan Yoon Soo-hee, Cho Tae-ho yang merasa bersalah langsung mengambil kesempatan untuk pergi memisahkan diri. Selain itu, ia juga membawa semua persediaan makanan yang tersisa. Hingga pada saat teman-temannya kembali, mereka pun menyadari bahwa Cho Tae-ho dan Yeol telah menghilang. Pada saat semua sedang mencari keberadaan Cho Tae-ho dan Yeol, Sujuno kembali mengingat masa-masa pada saat mereka masih menjadi teman yang sangat akrab. Ia tak menyangka bahwa mereka harus berpisah dengan cara seperti ini. 서로 의심하고. 나 긴장했나봐. 데뷔한다 어떡하다 보니까 또. Setelah mencari semalaman dan tak menemukan mereka, Sujuno memutuskan berpisah dari teman-temannya untuk terus mencari keberadaan Yeol dan Cho Tae-ho. Ia mulai menelusuri hutan selama beberapa hari. Pada akhirnya, ia pun berhasil menemukan Cho Tae-ho yang sedang minum di sungai. Setelah saling bertemu, mereka pun kembali berkelahi. Sampai pada akhirnya, Sujuno dapat memojokkan Cho Tae-ho. Pada saat itu, ia pun langsung menanyakan keberadaan Yeol. Namun, Cho Tae-ho mengatakan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Yeol. Sampai pada akhirnya, karena desakan dari Sujuno, ia pun mengakui bahwa ia telah membunuh Yeol. Mendengar hal itu, Sujuno langsung murka dan berniat untuk membunuh Cho Tae-ho. 실수였어요. 우리가 내 말 듣고 보트만 여기서 죽을 순 없잖아요. 믿자고 끝까지.
Namun, ia membatalkan niatnya karena ia masih sadar bahwa Cho Tae-ho merupakan sahabatnya. Di sisi lain, Jia dan Ki Jun pun semakin dekat karena Jia merasa bahwa Ki Jun sangat tulus dalam menjaganya. Hal ini dilarang oleh Presidir Huang yang tidak ingin citra dari Jia rusak karena memacari manajernya sendiri. Namun, Jia tidak peduli dan langsung mengajak Ki Jun untuk berpacaran. Ki Jun yang memang memiliki perasaan kepada Jia tentu saja tidak dapat menolak hal tersebut. 너랑 나랑 사귀자고? 뭐야, 싫어? 사귀자. 지아랑. Pada saat mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba Sujuno datang dan membawa Cho Tae-ho kembali. Di sini, Cho Tae-ho pun mengakui bahwa ia telah membunuh Yeol. Mendengar hal itu, semua temannya pun terkejut dan tidak menyangka bahwa Cho Tae-ho mampu berbuat sekeji itu. Setelah mengetahui Cho Tae-ho telah membunuh Yeol, Sujuno pun disalahkan karena membawa Cho Tae-ho kembali. Mereka merasa tidak aman jika Cho Tae-ho harus berkumpul bersama dengan mereka. Namun, Sujuno mengatakan bahwa mereka akan membuat Cho Tae-ho mati jika membiarkannya pergi sendirian di hutan itu. Singkatnya, Yoon Soo-hee yang merasa tidak aman karena keberadaan Cho Tae-ho langsung berbicara kepada Cho Tae-ho dan memintanya untuk pergi. Ia juga mengatakan bahwa ia mengetahui rahasia yang disembunyikan Cho Tae-ho dan akan membongkarnya jika Cho Tae-ho tidak pergi. Mendengar hal itu, Cho Tae-ho pun langsung melakukan hal yang keji terhadap Yoon Soo-hee, di mana ia langsung mencekik Yoon Soo-hee dan menghabisi nyawa wanita itu saat itu juga. 살기 힘드네. Sekilas, kita pun diperlihatkan ketika cerita yang disampaikan oleh Rabungsi membuat para penyidik terkejut. Setelah itu, Rabungsi pun melanjutkan ceritanya, di mana pada saat Cho Tae-ho selesai membunuh Yoon Soo-hee, sekretaris Ho Hang yang sedang ingin buang air tak sengaja melihat Yoon Soo-hee yang sudah tak bernyawa. Namun, pada saat ia melihat mayat Yoon Soo-hee, tiba-tiba Cho Tae-ho datang dan langsung mengancam untuk membunuhnya jika ia tak merahasiakan kejadian itu. Singkat cerita, di keesokan hari, Presidir Huang yang sedang pergi ke hutan tiba-tiba berteriak karena melihat Yoon Soo-hee telah tergantung di sebuah pohon. Hal ini pun membuat semua teman-temannya syok. Mereka pun menyangka bahwa Yoon Soo-hee mati karena bunuh diri. Dengan terpaksa, mereka pun harus menghanyutkan mayat Yoon Soo-hee ke lautan. Scene pun berpindah, di mana pada saat Rabungsi sedang bercerita kepada para penyidik, tiba-tiba mereka mendapatkan informasi bahwa ada korban ketiga yang berhasil selamat dan akan segera dibawa ke Korea. Dan setelah tiba di Korea, ternyata orang tersebut adalah Cho Tae-ho.